Malam ini kita akan belajar tentang suri teladan, uswatun hasanah. Ini selalu saya ulang-ulangi selama bulan Maulid nih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dan sungguh untuk kalian semua dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terdapat suri teladan yang terbaik. Semuanya, apapun itu sudah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada yang lain. Maksudnya nggak ada teladan seperti Nabi. Nggak ada teladan seperti Nabi. Ini harus diimani dan diyakini. Nah, seringkali kita ini kurang iman, kurang yakin. Punya Nabi, punya Rasul yang super hebat, cuman sayang kita ini kurang mengimani, kurang meyakini Nabi kita. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Iman pada Rasul merupakan bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita, Nabi yang hebatnya luar biasa. Kalau kita udah yakin seperti itu, mestinya kita hidup tidak usah bingung. Boleh saya nanya? Boleh. Kalau Anda mau bangun rumah, sudah ada contohnya, enak atau enggak enak? Enak ya? Bisa lihat contohnya dan boleh niru. Boleh niru. Itu enak atau enggak enak? Enak. Anda mau buat baju, sudah ada modelnya A, B, C, tinggal mencontoh. Enak atau enggak enak? Enak. Anda mau menyelesaikan tugas, entah laporan A, laporan B, sudah ada contohnya, tinggal niru. Enak atau enggak enak? Mahasiswa itu kan cari siapa yang sudah buat, oh ini cuman diganti namanya, ganti variabelnya, ya kan ya, kalimatnya rubah-rubah dikit. Semoga bahagia selamanya, diganti semoga selalu bahagia. Sama tapi berbeda tapi sama. Ada contohnya enak. Nah, sekarang kita ini hidup ini kan kalau mau jujur tidak mungkin selama-lamanya. Tapi kadang kita suka bohongi diri sendiri, merasakan hidup selama-lamanya. Betul ya, kerosonya mau mati atau mau hidup terus? Terasa mau mati atau terasa mau hidup terus kita ini? Kita ini rasanya mau hidup terus. Padahal kalau mau jujur, orang bodoh pun akan berkata bisa sewaktu-waktu mati. Bisa sewaktu-waktu mati, itu bisa. Tapi ngomong sama dirinya sendiri, besok masih hidup, lusa masih hidup, minggu depan masih hidup, 10 tahun lagi masih hidup. Ya insya Allah nyampe 90 tahun, mudah-mudahan sampai 100 tahun. Bohongi diri sendiri. Kalau mau jujur, kita pasti tahu kehidupan kita bisa berakhir sewaktu-waktu. Pertanyaannya, dalam hidup yang singkat ini gimana ya caranya sukses? Enak gitu loh, uripe penak, seperti iklan di truk-truk isi enak zamanku toh. Nah, itu di truk-truk, saya kan supir, sering lihat gitu kan tulisan isi enak zamanku toh gitu kan. Nah, tulisan seperti itu sering muncul di truk. Nah, pertanyaannya, pengen enggak kita uripe penak gitu? Mau enggak itu? Hidupnya enak, detik demi detik rasanya enak, apapun yang terjadi rasanya enak.
Mau enggak? Mau enggak? Mau. Kerja, apapun kerjaannya, hasilnya enak. Mau enggak? Mau. Ya, pasti mau semua. Menikah, dapatnya istri yang enak. Mau enggak? Menikah, dapatnya suami yang menyenangkan. Mau enggak? Mau. Teriakan cukup keras ya. Mau. Nah, Allah udah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kalian mau itu semua, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contohnya. Selesai, copy paste, hasil sama. Enak tuh? Pengen sukses cari duit, tiru Nabi. Nabi cari duit mulai umur berapa? 10 tahun, 12 tahun. Betul? Nah, jenengan cari duit umur berapa? Sarjana S1, telat. Nunggu S1 baru cari duit. Makanya kalau sugihnya angel ya pantes. Ya kan ya? Telat. Nabi itu mengawali masa mudanya. Masa muda kan remaja diawali menjelang usia balik ya, dan setelah balik. Itu Rasulullah sudah mengawali dengan kerja, dan kerjanya cukup menantang. Langsung ke luar negeri. Bawa barang ke luar negeri, ke negara orang lain, ke negeri yang asing. Interaksi dengan bukan dengan orang sebangsa, bukan dengan satu kampung, dengan orang asing. Menjual barang kepada orang asing. Kanjeng Nabi udah siap melakoni umur 12 tahun. Dan dilanjutkan terus. Seringkali kita nggak belajar nih sejarah Nabi bekerja nih ya, SAW. Dilanjutkan terus sampai usia menjelang 25 tahun, menarik hati seorang saudagar wanita terkaya, tercantik, terpandai, terhebat, dan ter yang lain yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah titip dagangan. Saya titip barang ya, sekian kontainer, sekian pikul onta, dipikul onta. Kontainernya dulu onta. Untuk memudahkan transaksi, saya titip asisten saya yang bernama Maisarah, pria namanya Maisarah, untuk mendampingimu. Pulang habis tuh semua barang dagangannya, duitnya utuh. Tidak seperti kita, habis dagangannya, duitnya habis. Jadi bedanya luar biasa nih dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berangkat bawa barang, pulang bawa uang. Pulang bawa uang, menguntungkan. Itu menjelang usia 25 tahun. Perjuangan dagang Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dan background beliau, latar belakang keluarga yang gak mampu. Beliau anak yatim piatu, dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib juga ekonominya pas-pasan, anaknya banyak pula. Maka beliau fight, berjuang Rasulullah SAW melawan kondisinya. Iya, bukan kemudian beliau, aku Nabi loh, dari kecil udah dibelah dadaku. Mosok Nabi kerja nggak pantas. Lihat, dari kecil udah kerja, menggembala kambing. Emangnya gembala kambing itu mainan? Itu salah satu pekerjaannya, menggembala kambing dari kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang wawasannya luar biasa. Ketemu orang asing, keluar negeri, ya, berdagang, membawa barang orang, menjaga amanah. Kemudian hasil yang menggiurkan dikembalikan. Coba jenengan dititipi barang satu kontainer, dititipi untuk menjualkan. Jenengan jualkan, jenengan megang uang cash 5 miliar. Itu kira-kira nyumut titik atau dikembalikan semua? Menggiurkan itu. Tapi Al-Amin, sampai dapat julukan Al-Amin, yang bisa diberi amanat, bisa dipercaya. Dan semua gemerlap keberhasilan itu beliau raih dalam usia sebelum usia sarjana S1. Jenengan nunggu berhasil, nunggu jadi sarjana dulu. Kalau udah jadi sarjana, baru langkah awal menuju keberhasilan. Telatnya luar biasa.
Betul, betul, betul. Makanya cita-cita saya nanti entah kapan, mudah-mudahan sistem pendidikan di tanah air ini akan dirubah oleh petinggi-petinggi kita. Cita-cita saya, tidak ada sarjana S1 umur 20 tahun, 22 tahun. Nanti suatu saat Indonesia insya Allah S1 umur 15 tahun. Tenaga kerja muda, ya, tenaga kerjamu muda, sekolahnya nggak usah kelamaan. Nah terus apa? Cukup pendidikannya cukup, kalau kurang kasih nanti kursus khusus di perusahaan, selesai masalah. Ya masalah selesai. Kita butuh tenaga kerja yang handal, maka kita butuh anak-anak muda yang siap diterjunkan di dunia nyata untuk berinteraksi dengan umat manusia di era pasar yang super global nih. Super global. Sudah ada contohnya, Nabi Muhammad SAW. Mau sukses kerja yaitu dari muda bergerak. Dan beliau tidak pernah berhenti bergerak, selalu aktif, selalu aktif. Nah sekarang ini banyak orang yang pengen mencontoh Nabi SAW, pengen mengamalkan sunnah, ikuti sunnah, tapi ngikuti sunnahnya nggak pas. Ngikuti sunnah itu jangan dari kitab, ngikuti sunnah kok dari kitab, ngikuti sunnah dari hadits Sahih Bukhari, hadits Sahih Muslim. Itu namanya Anda ngikuti tulisan, bukan ngikuti sunnah. Sunnah itu ucapan, perbuatan, takrir, ya, penetapan Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari dari manusia yang ketemu Nabi. Dari manusia yang ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa manusia yang ketemu Nabi? Sahabat. Kita nggak bisa belajar pada sahabat, kita belajar pada tabi'in. Kita nggak bisa ketemu tabi'in, kita belajar pada tabi'ut tabi'in. Kita nggak bisa ketemu tabi'ut tabi'in, belajar kepada yang ikut atau lihat belajar pada tabi'ut tabi'in. Nggak bisa kita belajar pada generasi berikutnya, belajar pada generasi berikutnya, sampai kepada ulama sekarang. Yang ulama itu punya guru, yang gurunya pernah belajar pada gurunya, pernah belajar pada gurunya, ujung-ujungnya gurunya pernah belajar pada sahabat, dan sahabat belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lantas apa fungsinya kitab-kitab ini? Untuk memudahkan biar nggak hilang catatannya. Kalimatnya, haditsnya seperti itu loh, tapi penerapannya bukan begitu. Penerapannya begini loh. Nah orang sekarang enggak, maunya instan. Hadisnya di mana ya? Riwayat apa? Amalkan. Gak nanya. Makanya banyak yang komplain. Katanya kalau sholat duha rezekinya berlimpah. Saya udah 20 tahun sholat duha, pancet melarat. 20 tahun saya rajin duha, miskin selalu menyertai saya. Ini yang salah sayanya atau duhanya? Kalau sholat gak mungkin salah, betul ya? Yang salah kitanya. Yang salah kitanya. Coba dilihat apa itu asbabul wurud sampai ada yang namanya sholat duha. Kenapa disyariatkan sunnah sholat duha? Coba dilihat sahabat-sahabat yang sholat duha itu para pengangguran atau bisnismen. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu para pengangguran atau orang yang ahli ke pasar. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu orang yang nganggur atau orang yang aktif bekerja. Nabi yang mensyariatkan sholat duha itu rajin tidur atau rajin ibadah, bergerak, bersosial dengan masyarakat. Yang mana? Nah kita baru sholat duha pas nganggur. Duha, nggak punya duit, duha. Begitu masuk kantor jalan, nggak ada duha, nggak ada duha. Sholat duha itu disyariatkan di waktu sibuk-sibuknya manusia, bekerja cari penghidupan. Artinya kamu sibuklah bekerja, sholatlah duha, nanti berkah menyertaimu, rezeki akan mendatangimu. Di saat waktumu bekerja kamu pakai untuk hadap Allah, waktu yang kamu pakai untuk hadap Allah sama Allah diganti rezeki yang berlimpah. Karena yang tadinya bisa dapat duit sekecil itu kamu pakai untuk hadap Allah, Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Itu sirrud duha. Disitulah rahasia sholat duha. Bukan habis subuh baca wirid kemudian tidur, jam 8 bangun tidur sholat duha, 20 tahun tetap melarat, komplain sama kiai, komplain sama ustadz, komplain sama habib. Ini benernya ajaran Islam ini gimana sih? Duha katanya buat kaya, kok saya tetap
miskin. Udah paham bedanya? Paham? Jadi praktek duha yang selama ini dijalankan ini sudah betul atau kurang pas? Ya kebanyakan orang kurang pas prakteknya. Ya mestinya ketika di kantor, jam-jam sibuknya kantor, jangan pas mulai kerja. Nanti kita korupsi waktu kerja, gitu kan ya? Kapan sibuk-sibuknya kantor masuk jam 8 kurang 10. Lelah kita, mau konsentrasi, sholat duha dulu. Sholat duha dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, Allah hargai itu. Kalau orang yang kerjanya sendiri, lagi sibuk-sibuknya, dia itu mengatur tokonya, lagi asyik noto tokonya, lagi asyik terima orang beli, kemudian dia ingat ini waktu sholat duha, dia bilang sama karyawannya, wakilin ya, Allahu Akbar, sholat dulu dia. Sholat dulu. Nah ini mesti sugih dia insya Allah. Itu mendorong dia semangat untuk kerja. Paham kawan-kawan? Paham. Jadi beda ya yang baca sholat duha dari kitab sama dari ustadz. Bedanya banyak atau dikit? Banyaknya seberapa? Sangat banyak. Makanya jangan belajar dari kitab tanpa guru, apalagi kitab itu banyak salah cetak, sering salah cetak, entah itu satu huruf, entah satu kata, entah satu kalimat. Namanya juga manusia, ada faktor manusia error atau human